Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bapak Syarifuddin beserta Ibu, para undangan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta seluruh warga Kecamatan Palaran yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari ulang tahun Kecamatan Palaran yang ke-57 dalam suasana penuh kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur. Hadirin yang kami hormati, Kecamatan Palaran merupakan salah satu wilayah yang memiliki nilai sejarah panjang dan penting dalam perjalanan perkembangan kota Samarinda. Letaknya yang berada di kawasan pesisir Sungai Mahakam menjadikan Palaran sejak dahulu sebagai wilayah strategis, baik dalam jalur perdagangan, perlintasan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi. Masa awal dan periode kolonial Belanda, berdasarkan catatan sejarah, penambangan batu bara awal wilayah Palaran telah dikenal sejak pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1845 hingga 1846. Kawasan ini mulai menjadi perhatian karena adanya potensi sumber daya alam, terutama batu bara. Pada masa tersebut, wilayah Palaran berada dalam pengaruh kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara, sekaligus mulai masuk dalam lingkup kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Seiring perkembangan aktivitas pertambangan dan jalur sungai yang semakin ramai, wilayah Palaran menjadi salah satu daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung roda ekonomi dan mobilisasi masyarakat di sepanjang Sungai Mahakam. Asal-usul nama Palaran. Dalam sejarah masyarakat yang berkembang secara turun-temurun terdapat beberapa versi mengenai asal-usul nama Palaran. Versi pertama menyebutkan bahwa nama Palaran berasal dari nama sungai yang sering dilalui masyarakat. Dalam kisah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, disebutkan bahwa jalur sungai tersebut dahulu sering terjadi peristiwa perompakan atau pemalakan atau pemalaran. Oleh sebab itu, sungai tersebut dikenal masyarakat sebagai Sungai Palaran, dan kemudian nama ini melekat menjadi identitas wilayah tersebut. Versi lain menyebutkan bahwa pada masa lalu terdapat sebuah patok atau tanda wilayah yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Kata pal dikaitkan dengan sebagai patok atau penanda, sedangkan arang dikaitkan dengan batu bara. Dari situlah muncul penyebutan Pal Arang yang kemudian berkembang menjadi Palaran. Walaupun berkembang dalam sebagai versi, seluruh cerita tersebut menunjukkan bahwa Palaran telah lama menjadi wilayah yang memiliki peran penting dan perjalanan sejarah Kutai Kota Samarinda. Masa transmigrasi dan awal pemukiman baru. Hadirin yang kami hormati, dalam perjalanan sejarah wilayah Palaran juga mengalami perubahan besar pada masa pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, wilayah ini masih didominasi hutan belantara dan rawa-rawa dengan jumlah penduduk yang belum banyak. Dalam sejarah lisan masyarakat Kutai diceritakan bahwa masa pemerintahan Sultan Kutai Haji Muhammad Parikesit, pemerintah bersama Kesultanan Kutai sepakat untuk mendatangkan penduduk baru dari Pulau Jawa. Maka pada sekitar tahun 1954 datanglah rombongan transmigrasi yang kemudian menetap dan membentuk kawasan pemukiman yang dikenal sebagai Kampung Baru yang saat itu dipimpin oleh Bapak Pujo Martono.
Kehadiran para transmigrasi tersebut menjadi awal tumbuhnya kehidupan sosial baru yang semakin berkembang di wilayah Palaran. Peristiwa wabah penyakit dan kisah pengobatan Sultan Parikesit. Namun, pada awal masa pemukiman itu, masyarakat Kampung Baru menghadapi ujian berat berupa musibah wabah penyakit yang menyerang penduduk secara luas. Dalam kisah masyarakat, wabah tersebut sangat cepat menular hingga ada ungkapan bahwa pagi sakit, sore meninggal. Dalam istilah Jawa, peristiwa tersebut dikenal dengan pagebluk. Situasi tersebut membuat masyarakat berada dalam ketakutan dan kesulitan besar. Pada masa itu fasilitas kesehatan dan kemampuan pengobatan modern masih sangat terbatas, sehingga masyarakat hanya mengandalkan pengobatan tradisional serta doa-doa yang dipimpin tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama. Dikisahkan berita tentang wabah itu sampai ke telinga pihak Kesultanan Kutai Kartanegara, Sultan Haji Muhammad Parikesit. Kemudian beliau datang langsung ke wilayah Kampung Baru tersebut untuk membantu rakyatnya. Dalam kisah turun-temurun, Sultan Parikesit melakukan ikhtiar dengan mengadakan penyembelihan hewan korban, hewan kerbau sebagai bentuk ikhtiar adat. Dan kepala kerbau ditanam di lokasi tertentu sebagai simbol tolak bala demi keselamatan serta ketentraman masyarakat. Dalam cerita tersebut pula dikisahkan adanya sabdo atau pesan yang disebut masyarakat sebagai sabdo Pandeta Ratu dengan mengangkat keris, menjulurkan tangan ke atas dengan berucap keyakinan bahwa kelak wilayah yang saat ini masih berupa hutan dan rawa suatu saat akan berkembang menjadi daerah yang makmur. Dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, wabah tersebut perlahan mereka mereda. Masyarakat kembali pulih dan kehidupan kembali berjalan normal. Peristiwa itu kemudian dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah lisan Palaran yang menunjukkan nilai gotong royong dan kebersamaan dan perhatian pemimpin terhadap rakyatnya. Perkembangan wilayah dan status administratif, hadirin rahimakumullah. Seiring membaiknya kondisi masyarakat, wilayah pemukiman transmigrasi semakin berkembang. Dalam catatan masyarakat, pada sekitar tahun 1963, wilayah transmigrasi Palaran kemudian diserahkan secara administratif kepada pemerintah Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian perkembangan kota Samarinda sebagai pusat pemerintah dan ekonomi terus meningkat hingga pada akhirnya ketika Samarinda ditetapkan menjadi kota Madya Samarinda, wilayah Palaran pun mengalami perubahan status administratif yang semakin jelas. Secara resmi, berdasarkan ketetapan pemerintah daerah melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya adalah SK nomor 18/SK-TH-PEM-1969 dan SK nomor 55-TH-PEM-SK-1969. Wilayah Palaran ditetapkan menjadi sebagian dari wilayah pemerintah kota Samarinda dan mulai berlaku sejak 1 Maret 1969 dinyatakan menjadi Kecamatan Palaran. Dengan dasar inilah tahun 1969 menjadi tonggak sejarah berdirinya Kecamatan Palaran secara administratif yang kemudian kita peringati sebagai Hari Jadi Kecamatan Palaran. Palaran masa kini dan harapan ke depan. Hadirin rahimakumullah. Ini setelah melewati perjalanan panjang sejarah dari masa Kesultanan Kutai, masa kolonial, masa transmigrasi hingga pembentukan administratif Kecamatan Palaran terus berkembang menjadi salah satu wilayah penting di kota Samarinda. Palaran bukan hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sejarah panjang, tetapi juga sebagai wilayah yang memiliki masyarakat yang kuat, pekerja keras,
serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan gotong royong. Peringatan hari ulang tahun Kecamatan Palaran yang ke-57 ini bukan hanya menjadi acara seremonial semata, namun menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan pelayanan, memperkokoh pembangunan, serta melanjutkan semangat perjuangan para pendahulu yang telah membuka dan membangun wilayah ini. Semoga Kecamatan Palaran senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin maju, makin makmur, serta menjadi kebanggaan Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur. Dirgahayu Kecamatan Palaran yang ke-57. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.